pemangku manakib pagi hari ini Bunda Heni Blora bersama keluarga besarnya. Ikhwan, akhwat, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asuriyah Layasina Rasa PPKN. Yang kembali pagi hari ini kita semua dibisahkan, dimampukan, digiring, dijiwing, dibimbing oleh Guru Agung untuk senantiasa mengikuti sajian istimewa, menu istimewa dari Allah. Kesenangan dari seluruh alit sisilah terkhusus guru kita, Mangarsa Abah Awas, yaitu manakiban. Mugi apapun niat hajat doa kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, mudah-mudahan selesai manakib online internasional pagi hari ini, semuanya ada dalam qaul Allah Subhanahu wa taala. Bikaramati bangsa Awas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, puja-puji syukur. Mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita berdoa dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadil mu'minin. Salawat beserta salam semua tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan terus kita membaca sholawat kepadanya. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur sepenuh langit dan bumi, kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Jumadil Tsaniyah. Tapi terus-terusan mari kita ngalap berkah dari kitab hasil karya guru agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Dalam kitab Fadhailus Syuhur bulan ini, bulan Jumadil Tsaniyah. Hurufnya ada 11. Sebelum kita memasuki bulan Rajab yang hurufnya hanya 3. Tapi sekali lagi saya sering menyampaikan bahwasannya setiap huruf pada setiap bulan itu semuanya berkesinambungan. Semuanya nyambung, semuanya nyatu. Maka mari di bulan Jumadil Tsaniyah yang hurufnya 11 ini, di dalamnya ada 3 alif. Yang luar biasa pengersa Abah memaknai pada 3 alif ini berbeda tapi luar biasa begitu dalamnya. Alif yang pertama pada bulan Jumadil Tsaniyah ada al-adab namanya. Maka sering manusia terjerumus karena tidak punya adab. Padahal dia orang pintar, ilmunya banyak, sekolahnya tinggi, pesantren di mana-mana. Hafal kitab, hafal ribuan kitab. Bisa jadi hafal Al-Quran. Tapi kalau dia tidak beradab, hilang semuanya. Rusak semuanya. Masya Allah. Maka begitu pentingnya adab yang diberikan, dicontohkan oleh Guru Agung kepada kita semuanya. Dari mulai adab berbicara, kita itu harus disaring sekali. Difilter cara ngomong kita. Maka lisan ikhwan yang sudah ditalqin, manusia yang sudah ditalqin ketemu dengan Guru Agung, lalu dia mengamalkan zikirnya, maka minimal ada berbicara dia akan terjaga. Kenapa? Karena lisannya sudah terbiasa untuk mengucap la ilaha illallah, maka dia akan merasa malu. Kalau sampai lisannya akan berkata kata-kata yang kotor, akan keluar kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Kenapa? Karena lisannya sudah terbiasa. Yang terkeluar dari lisannya itu kata-kata suci, kata-kata mulia. Bahkan kata-kata yang keluar dari lisan kita, ketika itu tidak enak, maka itu pun akan yang pertama kali mendengar, pertama kali ada telinga kita sendiri. Maka kata Abah menyampaikan, telinga juga pengen ngedengerin yang enak-enak, yang baik-baik. Gitu ya. Jadi ini akhlak.
ajaran akhlak setelah kita ditalkin oleh guru agung. Maka yang pertama kali adalah akhlak kita berbicara. Kepada yang lebih tua kita harus tahu caranya. Kepada yang lebih muda kita tahu caranya. Kepada yang sepantaran kita tahu caranya. Kenapa? Tertata rapi, terfilter dengan bagus, tersaring dengan jitu. Kenapa? Karena kita sudah punya penyaring yang luar biasa. Ini alat untuk supaya adab kita makin cakep. Mana? Kalimatan thayyibah. La ilaha illallah. Adab. Makanya adab itu di atas ilmu, di atas segalanya. Ditempatkan. Bisa jadi dia cuma lulusan SD, gitu ya. Tapi Masya Allah ketika menempatkan adab di atas segalanya, akhlaknya, tingkah lakunya, attitude-nya, bahkan bisa jadi lebih-lebih dari segalanya. Lebih mulia, lebih cakep akhlaknya. Bahkan dia akhirnya jadi disenangi oleh banyak orang. Syaratnya apa? Adabnya cakep. Itu. Jadi alif yang pertama di bulan Jumadits Tsaniyah, yaitu al-adab. Adab kita berbicara, adab kita berperilaku, adab kita kepada yang lebih tua, kepada yang muda, kepada siapapun. Karena kita sudah punya alat apa namanya alat untuk memperbaiki adab kita, yaitu dengan zikir kita. Yang kedua, alif yang kedua ada al-asar. Apa asar itu? Ciri, tanda. Kalau ada di Al-Quran itu min asari sujud. Ada tanda, ada bekas, ada ciri bagi siapa-siapa yang sering sujud. Tapi jangan ditafsirkan orang yang sering sujud. Itu hanya tandanya apa? Tandanya di jidatnya itu pada hitam, bukan. Walaupun mungkin ada, tapi yang dimaksud oleh Al-Quran min asari sujud ada bekas pada sujudnya itu bukan yang seperti itu. Ada asar, ada ciri. Kalau Sabda Panggil Sahabat 2016 tuh pada saya dulu bahasanya gini. Ciri itu mahal, itu cuma segitu. Kata Abah, ciri itu mahal, ciri itu mahal. Kenapa Abah sampai keluar kata-kata gitu? Karena Abah tahu putrinya Bunda Witrin, mantunya Bidadang, saya sama-sama mubalik, dai yang biasa keliling ceramah di mana-mana. Diundang ceramah oleh orang. Saya yakin, kata Abah, yang ngundang kita itu, kenapa sampai ngundang apalagi lebih dari sekali, berkali-kali? Karena mereka melihat ada ciri khusus, ada karakter khusus pada diri kita yang mereka senangi. Dan itu mahal. Oh, ciri kiai ini mah suka begini. Oh, ciri kiai ini mah begini. Oh, cirinya begini. Itu masing-masing. Peminatnya masing-masing. Apa namanya? Ciri pada masing-masing itu. Sekarang ikut dengan Abah ditalkin, kita pun punya ciri. Apa cirinya? Masya Allah. Saya naik Grab mau menakiban, pakai peci merah putih. Tiba-tiba si supirnya itu ngelihat lagi, ngelirik lagi, ngelihat lagi, ngelirik lagi. Pas sudah mau sampai ke lokasi manakib, tiba-tiba apa dia bilang, Pak Haji mohon maaf, peci merah putih, apa awas ya, kata gitu. Maksudnya peci merah putih itu murid apa awas ya. Kau tahu? Iya, kata gitu. Berarti peci merah putih itu ciri. Mana murid Abah Awas pakai peci merah putih. Gitu. Tongkat merah putih. Murid Abah Awas. Gitu. Bahkan ciri yang lebih mendalam lagi, peci merah putih. Kalau kita di luar negeri, berarti dari mana? Indonesia. Maka kita berbanggalah. Dimerah putihkan oleh guru agung. Karena kita lahir di sini, di bangsa Indonesia. Makanya heran, bin aneh kalau ada orang Indonesia malah anti. Malah geli, malah tidak senang ketika ngelihat ada orang yang pakai peci merah putih. Itu yang terjadi saat ini. Gitu ya. Malah merasa aneh, merasa kok merah putih. Kan udah gak Agustusan. Dia sangka berarti Indonesia itu hanya Agustusan. Tidak. Sampaikan. Ini adalah ciri pusaka yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ahmar wal abyad, merah putih. Sebagai penentu kejayaan sebuah bangsa. Ya ini merah putih. Maka kalau sekarang abah di mana-mana merah putih, pakai merah putih, peci merah putih, tongkat merah putih semuanya. Supaya kita punya ciri. Ini asar. Ini ciri kita. Jati diri kita. Jati diri bangsa ini. Bagi yang tidak senang tidak jadi masalah. Nggak usah ngikutin. Toh apapun pasti menyikapinya dengan khususnya untuk orang yang sudah ditalkin saja. Gitu. Yang tidak mau, tidak apa-apa. Nggak keluar dari Indonesia, tidak jadi masalah. Gitu. Maka, Masya Allah. Ciri. Ini mahal. Lalu, ada lagi bekas ciri min athar zikri. Ciri orang-orang yang suka berzikir. Balik lagi tadi. Adabnya akan makin cakep. Lisannya terjaga. Ini hasil zikir. Jadi jangan sampai ngaku menakiban rajin kemana-mana. Ngaku zikirnya sudah banyak. Tapi akhlak tingkah lakunya selalu bikin tidak menyenangkan orang lain. Tidak disenangi oleh orang lain. Ini bahaya. Kenapa? Kalau orang itu makin tawadu, makin menyenangkan, makin menyejukkan. Kata-katanya makin tertata rapi. Setiap keluar dari katanya itu malah menjadi untayan doa yang indah. Oh ini nih. Ciri. Salah satu ciri orang yang benar-benar zikirnya sudah meresap, meraga sukma, lahir batin. Dunia akhirat. Maka alif yang kedua ini dimanai oleh pengarang Abah itu al-athar. Ciri bekas. Gitu ya. Karena dengan ciri ini ada bekas, ada bukti dan ini yakin semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alif yang ketiga di bulan Jumadits Tsaniyah ada aba. Aba itu apa? Moh. Gitu ya. Moh itu bahasa Jawa ya. Biasanya kalau kita dengar kata moh pasti di sapi. Moh. Jadi kalau ada ikhwan diajak menakiban, moh, diajak zikir, moh, diajak sholat sunnah, moh, diajak khotaman, moh, diajak kebaikan, moh, diajak gotong royong, moh, diajak semua yang baik-baik, moh. Oh berarti bisa jadi ini sifat kesapian sudah ada pada dirinya. Sedangkan kita boleh kita bilang moh untuk apa? Untuk sesuatu hal yang akan menjerumuskan kita ke jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diajak dalam kebaikan, diajak untuk yuk kembali ke jalan Allah, maka tidak ada kata emoh, tidak ada kata apa, semuanya selalu oke, siap, laksanakan, ready. Dan kita punya bahasa, moga dibisarkan oleh pengersa apa. Apapun itu kebaikan. Tapi jangan salah memaknai ini pun. Yuk kita menakiban, oh iya moga dipisahkan. Tapi sambil nggak jalan, sambil nggak gerak. Itu rusak namanya. Kalau ada yang ngajak, oh di sana ada jadwal menakiban nanti hari anu jam sekian. Maghrib berjamaah. Moga dipisahkan. Tapi dalam hati langsung merasa yakin. Bismillah. Pas waktunya sudah siap-siap. Memang sudah direncanakan akan berangkat. Tapi ternyata di jalan dimanapun ternyata ada kendala apapun. Oh itu yang disebut. Oh berarti belum dipisahkan. Tapi semuanya sudah terbawa. Bahkan digendong oleh guru agung. Masya Allah. Tidak ada yang sia-sia. Kita ikut dengan guru agung saja. Jangan dipilah-pilah. Ikut saja. Ikut saja dengan apapun yang disabdakan oleh guru agung. Ada tantangannya pasti. Karena hadiahnya bukan cuma ecek-ecek surga. Dengan ikut dengan guru agung. Bukan ecek-ecek hadiahnya. Bonusnya cuma surga. Bukan Allah itu mah cetek. Tapi bonusnya adalah keriduan Allah yang melimpah ruah untuk kita semuanya. Ikut saja selamat. Bukan cuma selamat. Dan jangan cuma terpaku dengan bonus selamat. Tapi kita pun ingin panen bahagia dunia akhirat. Dengan segala keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Maka di bulan Jumadits Tsaniyah ini dengan keberkahan, segala keberkahan dari guru agung, besok insya Allah malam Minggu, malam Ahad ya, malam Minggu
kita semuanya. Moga dipisahkan, disampaikan usia kita, sehat walafiat, berkah rizki, berkah ilmu, berkah segalanya. Disampaikan dan dipisahkan untuk melaksanakan sholat sunnah rojab di malam pertama, besok malam Ahad, malam Minggu. Dan insya Allah pas hari Kamis, Kamis pertama di bulan Rojab, pas itu kalau tidak salah hari Natal ya, tanggal 25, paginya Kamisnya kita puasa, lalu maghribnya kita melaksanakan sholat sunnah di Kamis pertama di bulan Rojab. Terus nanti ada tanggal 15 Rojab, tanggal 30 Rojab. Mungkin kita semuanya disampaikan, dipisahkan untuk melaksanakan amaliyah tahunan kita. Demi Allah, tidak ikut dengan Abah mah, tidak akan tahu keberkahan ini. Maka setelah tahu, mau kita semua dipisahkan untuk bisa melaksanakan, datangi raudhah terdekat dimanapun. Mau melaksanakan di rumah silahkan dengan keluarga kita. Tuntunnya ada tercatat lengkap. Buka amaliyah mursyidnya. Yakin keberkahan demi keberkahan akan terus terkucur untuk kita semuanya. Terima kasih Bunda Hayat, terima kasih Bunda Sari, terima kasih Profesor Priyatno, terima kasih semua para petugas yang sudah ditugaskan pagi hari ini, para wakil talqin, semuanya. Terima kasih dan terutama mari sama-sama kita ucapkan hatur nuhun, terima kasih Pangarsa Abah, hatur nuhun Pangarsa Umi atas segala bimbingannya untuk kita semuanya. Kita makin ajeg, makin kuat, makin kokoh untuk ikut dengan Guru Agung supaya kita terbawa kepadanya selamat bahagia dunia akhirat. Maka ditutup dengan sedikit lagu walaupun suara saya agak batuk ini dari tadi, tapi tadi pagi terbesit ada lagu ini. Jangan-jangan samakan Abah dengan yang lain, senyumnya menawan, akhlaknya yang mulia. Dialah guruku, guru kita semua, sang juru selamat dunia dan akhirat. Tiada yang lain. Semangat untuk kita semuanya. Jumat berkah-berkah untuk kita semuanya. Terima kasih. Ikut Guru Agung. Berkah segalanya semuanya selamanya. Berkah hormati pengesabah awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.